Oke, kita record. Nah, untuk Ilham dan Ahmad Ma'arif bisa melihat temannya yang di sekolah ya. Mic-nya dihidupkan, di unmute. Ilham. Ya, Arman sudah bergabung. Ilham, teman-temannya diingatkan, Ham. Iya, Pak. Ya, oke. Terima kasih. Kita akan segera mulai karena waktu juga sudah dibatasi oleh Zoom. Ya, Zoom-nya hanya bisa 40 menit. Hari ini kita akan belajar mengenai persiapan tentang proses pengelasan 1G. Ya, pengelasan 1G. Kemarin sudah motong bahan? Sudah bahannya di bawah semua? Di motor ya. Oke, nanti di bawah. Di sini kalian akan membuat bahwasanya untuk proses pengelasan 1G karena benda kerja bisa dikatakan tebal, maka untuk proses pengelasan tidak mungkin bisa satu kali pengelasan. Dia dibutuhkan beberapa kali pengelasan atau lapisan. Nah, untuk bisa mengelas dalam bentuk lapisan itu, maka dibuat sebuah alur. Sehingga kenapa disebutnya adalah 1G. Pengelasan 1G artinya adalah pengelasan posisi 1, G-nya adalah artinya apa kemarin? Gerakan. Apa, Ham? G-nya apa, Ham? Ahmad Arif mau connecting video, connecting audio. Paketannya Apa, Ham? bagus kayaknya. G-nya apa, Ham? G-nya apa ya, Pak? Lupa ya, Pak. Waduh, lupa. Sip G apa G? Ada F, ada G. Ini F, ini G. Jadi yang ini F, kemudian yang ini adalah G. Yang ini juga G. Ini F. Ya tahu ini F. G apa artinya G? Bagus, sing jarang aktif. Ayo Gus. Bagus ya aku ngerti walaupun jarang aktif. Arman apa Man? Masih ingat Man? Tahu mikirku. G apa Man? Apa, Pak? G. 1G. Oh, masih ingat, Pak. Masih ingat, Pak. Masih ingat? Yo. 1G. Apa? Satu apa? Buka catatannya yo. Arvin, selamat datang. Karena selamat datang. Langsung hidupkan mic-nya karena 1G apa karena? Apa, Pak? 1G. Oke. Wah, karo gawe wedang kopi malahan. Lupa, Pak. Arvin, 1G apa, Fit? Arvin. Satu G. Iki kanca-kancamu sik ning kene lali kabeh iki ya. Muammar, 1G. Lupa. Generasi lupa. Re, apa Re? 1G. Ayo. Gini sih ditakoki mau satune kan wis posisi benda kerja. Wahyu Tama. Catatanmu buka tuh.
ini ora do nyatet ngono. Ketinggalan ning omah kok pendak pertemuan. Karena Ahmad Arif, teman-teman yang lain diinfokan untuk segera masuk kelas digital dan masuk ke Zoom. Kelas digital baru 10. Kelas digital baru 10. Masuk Zoom baru 1, 2, 3, 4, baru 5. Oh. Apa G? G adalah groove. Groove itu alur. G itu groove. Groove itu adalah alur. Maka dibuat alur supaya lapisan lasnya bisa masuk sampai ke bawah. Ya. Ojo karo meresusu sik. Ngono sapi. Apa Ilham? Enggak punya sapi, Pak. Tapi dia sopo. Enggak tahu, Pak. Kayaknya lagi di hutan, Pak. Nah, Ilham ngopo iki malah angkat tangan? Saya mau ditanyakan, oh Arman. Katanya. Udah, Pak. Kepencet ya, Pak. Oh, kepencet. Makannya sapi ya, Pak. Oh. Makannya sapi. Nah, jadi ketika G itu adalah grup, sedangkan F adalah fillet atau sudut. Ya, dieling-eling tenan, F ki fillet atau sudut. Yang ini juga F karena ada sudut. Sedangkan G adalah grup atau alur. Sehingga dibuat alur. Walaupun nanti alurnya beragam. Ada yang bentuk alurnya U. Ada yang bentuk alurnya V. Ada yang bentuk alurnya X atau double V. Ini V, sorry ya V. Atau alur K. Siji lurus, terus yang ini lancip. Jadi yang membentuk huruf U, ada yang alur U, ada yang alur V, ada yang alur X atau double V, ataupun alur K. Alur I juga bisa, tapi untuk benda yang tipis. Alur I. Alur I omong lurus biasa. Itu alur I, tapi untuk benda yang tipis kalau benda yang tebal bisa alur U, bisa alur K, bisa alur X, bisa alur V, double V ya. Nah, untuk saat ini nanti yang akan kalian siapkan adalah alurnya bentuk V. Di alurnya bentuk V. Ini sebenarnya sudah di alur V. Nanti ya. Alur V. Seperti yang mungkin kemarin sudah kalian buat. Cuman di sana ada beberapa istilah yang kalian harus paham. Mungkin yang di rumah bisa memperhatikan di sini. Ya. Coba yang ada benda kerjanya dibawa, diambil yang ada benda kerja di tas. Persiapannya sudah sampai apa? Yang di rumah kemarin yang sudah mempersiapkan benda kerja siapa? Arvid sudah selesai? Belum Pak, tinggal Persiapan sedikit benda kerjanya? lagi. Gimana? Belum, tinggal sedikit lagi Pak. Tinggal sedikit. Karena Baru motong, Pak. baru motong Imam? Belum, Pak. Baru motong. Baru motong Ilham? Baru ngeratain, Pak. Oh, baru ngeratain Arman? Belum dapat, Pak. Minggu kemarin kan vaksin, Pak. Oh, belum dapat Arman. Minggu kemarin Iya. vaksin. Oke. Ya, ini jawaban. Nah, untuk yang sudah dapat benda kerja siapa di sini? Yang sudah selesai persiapan kampuh, disebutnya kampuh. Alur itu adalah sama dengan kampuh.
kampuh P, kampuh I, kampuh K, kampuh X atau double P, kampuh U. Siapa? Sudah? Baru satu. Satu, yang sudah dua? Yang sudah dua siapa? Baru Tri. Satu tok. Yang lain belum? Oke, coba pinjam di sini Tri. Ini ada punya Tri, sudah selesai dua-duanya dan sudah di tag well. Nah, kalian harus paham dengan istilah-istilah yang ada di kelas 1. Nah, kampuh V ini benda kesana. Oh, kualitas ini. Ini adalah kampuh V. Kalau dilihat, ini sudah di tag well. Tag well itu sebenarnya beda dengan last titik ya. Last titik itu istilahnya adalah spot welding. Tapi kalau last catat itu adalah tag well. Nah, untuk proses pengelasan ketika benda kerja ini akan digabungkan, dua benda ini akan digabungkan, maka dia harus di fitting dulu. Maka nanti pada pekerjaan las nanti ada istilah untuk orang-orangnya. Ada yang namanya helper, ada yang namanya fitter, dan ada yang namanya welder. Itu beda personil kalau sudah di industri. Helper adalah yang bagian gerinda, yang membuat kampuhnya ini, itu adalah tugasnya helper. Yang setting mesin itu adalah helper. Yang ngotong-ngotong kabel helper. Itu namanya. Sedangkan fitter itu adalah yang membuat tag well ini. Yang menggabungkan dua logam yang akan dilas ini diposisikan untuk siap dilas. Ini namanya fitter. Ya, jadi sing bagiannya tag well ini fitter. Tag well atau las catat itu seperti ngelas, hanya tidak full. Bukan seperti titik. Kalau titik nanti istilahnya adalah spot welding. Ya, tapi kalau tag well itu dia ada jarak sekitar 1 cm. Ngelas sekitar 1 cm sampai 1,5 cm. 10 mili atau 15 mili. Itu namanya tag well. Jadi kan nitik kira dawa ora apa-apa. Nek tag well ya bukan nitik ya. Kalau tag well itu harus kira-kira 1 cm. Supaya apa? Supaya kuat. Karena kalau tag well-nya seperti ini, seperti punya Tri tapi yang bagian atas ini, ya, punya Tri seperti yang bagian atas ini kan hanya kecil dan kelihatannya tidak nyambung. Bisa jadi nanti kalau ini pada besi yang panjang, bisa jadi nanti ketika kalian ngelas baru dapat separuh, yang belakang mingkup. Karena tag well-nya nggak kuat. Ya. Jadi ketika kalian ngelas seperti ini, alurnya, kampuhnya itu mingkup, sing mburi. Karena tag well-nya nggak kuat. Karena ini hanya seperti titik. Jadi tag well dengan titik beda. Kalau titik istilahnya tadi apa? Spot welding. Spot welding, las titik. Kalau las catat itu adalah tag well. Jadi ketika ini fitter itu adalah tag well, bukan spot. Nah, kemudian yang terakhir adalah welder. Welder ini gaweane mengelas. Ketika di fitter ini setelah fitter, maka ternya manggil welder. Pak, ini sudah selesai fitter, apakah sudah siap untuk dilas? Kalau weldernya bilang ini ada yang kurang pas. Ini ngombo misalnya. Maka dilepas tag well-nya, diulangi tag well-nya. Ini
Jadi nanti setelah selesai tag weld, oke, siap weldernya tinggal ngulas. Nah, tinggal kalian nanti akan milih jadi helper, jadi fitter, apa jadi welder. Nek kowe kompetensi ini yang mbok oke ngrendone yo. Oh, iki bakat jadi helper berarti. Ya toh? Tapi kalau kalian gerindanya sedikit, tidak terlalu banyak, fokus pada proses pengelasan, maka kalian siap-siap jadi welder. Bayarnya gede welder. Ya, paling tinggi bayarannya welder. Bukan fitter, bukan helper. Oke, yang di rumah belum nambah untuk Zoom-nya. Untuk kelas digital juga belum nambah, masih 10. Minta bantuan untuk diingatkan yang di rumah. Ada Harfit, ada yang di rumah yang sudah hadir. Nah, ya, yang di rumah yang sudah hadir. Ada Arman, Arif Cahyo, Bagus Prasetya, Matoliul Huda, Ilham Putra, Bagas Adi, Kana Chandra, Imam, Andri Vino, dan Ahmad Ma'arif. Yang belum masuk ke Zoom berarti Muhammad Arif Cahyo, Bagus Prasetyo, Matoliul Huda, Bagas, Andri Vino. Tak bantu diingatkan. Nah, pada saat pembuatan kampo itu benda kerja dibuat miring 30 sampai dengan 35 derajat. Ya. Tapi dilihat 30 sampai 35 derajatnya ini adalah dari garis lurus. Dari garis lurus ini. Yang di rumah mungkin bisa melihat ada garis lurus. Tetapi untuk pembentukan alat ukurnya itu sulit. Maka ini yang berlaku adalah rumus triangulasi. Triangulasi pelajaran Pitagoras. Wes nek angel, nek ra mudeng triangulasi berarti Pitagoras. Walaupun sebenarnya tidak begitu Pitagoras banget. Apa? Pelajaran apa? Matematika. Maka kalau kalian sengit matematika keliru. Karena kamu akan sering mengaplikasikan matematika dalam proses pekerjaan kalian. Nek kalian sengit bahasa Inggris yo keliru. Karena istilah-istilah yang ada di sini adalah nanti bahasa Inggris semua. Seperti ini ada kata-kata apa enggak yang di rumah? Ham apa lagi, Ham? Root face. Root face. Root face. Nah, root face kan bahasa Inggris. Kemudian di sini istilahnya apa ini? Kana. Tidur, Pak. Apa kan? Apa Root gap. root gap. Ini adalah istilah-istilah bahasa Inggris. Maka ketika kalian kok benci dengan bahasa Inggris, itu justru itu akan mendukung keterampilan kalian di produktif. Bahasa Inggris, matematika, fisika akan mendukung keterampilan kalian di produktif. Nah, nanti benda kerja kalian akan dibuat menjadi 30 dan 35 derajat sudutnya. Tetapi untuk proses pengukuran dengan seperti ini sulit. Pinjamkan protektor. Pinjamkan protektor satu. Maka ketika kalian akan belajar seperti ini, yang bisa diukur adalah sudut yang ini, yang bisa diukur. Maupun ini. Ya. Nah, jadi ketika kalian seperti ini,
sudut yang diminta 30 dan 35 derajat adalah yang ini. Sudut kampuhnya. Sudut kampuhnya adalah yang ini. Tapi dengan kondisi ini, karena benda kerja yang di sebelah sini sudah kalian benda, maka ngukur ini akan sulit. Yang bisa diukur adalah yang bagian ini, lancip P, atau bagian yang tumpul di sini. Maka ini yang kemudian tadi berlaku hukum triangulasi. Dolanan ngitung sudut. Satu sudut lurus berapa derajat? 180 derajat. Satu sudut sikus berapa derajat? 90. Satu sudut lingkaran berapa derajat? 360. Nah, itu kita sudah belajar tentang proses yang namanya triangulasi. Maka untuk mengecek sudut yang di sini dan di sini berapa? Yang di rumah, bagaimana cara menghitung sudut yang berada di sini dengan berada di sini? Ada yang tahu? Di rumus. Yang diminta 30 dan 35 adalah sudut ini. Ini sudut 30 derajat, 35 derajat. Maka sudut A berapa, sudut B berapa? B 150. Ya, iya, Pak. Berapa? 150 mungkin. Yang mana, yang A atau yang B? Yang B. Yang B 150. Ada yang bisa? Ini yang di sekolah. Ini adalah sudut A. Ini sudut B. Piro sudut A, piro sudut B. Ini A, ini B. B 45 menurut Rizal. Anjir ngantuk. Dan dulu menurut sudut A ya. OB. OB. Sudut B 90. Kira. Kalian tadi sudah saya kasih clue di depan. Sudut lurus berapa? 180. Sudut siku-siku 90. Sudut satu lingkaran 360. Sekarang kalian gambar. Ini adalah sudut siku-siku. Ini berapa? 90. 90 sudah dikurangi 30 atau 35. Berarti di sudut di sini adalah 75. 65. 60 sama 65. 65 tambah 35 itu berapa? Oh, Nah, berarti sudut A di sini, sudut A di sini adalah 55 sama 60 derajat. 5. Oh. Ya. Nih. Sudut di sini, sudut A adalah 55 sampai dengan 60 derajat. Kalau kalian ukur sudutnya ini, lancipnya ini. Tapi kalau di posisi yang lain, yang kalian ukur ada sudut B, bagaimana cara menghitungnya? Sudut B. Berarti naik sudut B yang hitung B. Ini adalah sudut siku-siku. Ini 90 derajat. Di sini 30 derajat. Berarti kene piro? 60. Yang di sini adalah siku-siku. Ini 30 sampai dengan 35. Yang di sini berarti berapa? Ini sudut C. oh 30.
10. 1 segitiga berapa derajat? 1 segitiga berapa derajat? Triangulasi loh, sekali lagi triangulasi. Ora tri Aprianto. Triangulasi. 1 segitiga berapa derajat? 60. Mam, 1 segitiga berapa derajat? Mam, ini pelajaran matematika yuk. 180. Ya, 180. 1 segitiga itu adalah 180. Sudah dikurangin di sini ada sudut siku-siku berarti 90 derajat. Dikurangi lagi 30 derajat. Berarti berapa? 6. 60. Di sini adalah sudut C-nya 60 derajat. Ketika sudut C 60 derajat, tadi satu garis lurus ada 180 derajat. Maka B-nya berapa? 180 kurangin 90. Ini satu garis lurus 180. Ini sudah berkurang 60. Berarti di sini berapa? 120. 120. Atau kalau pakainya 35, berarti di sini tadi berapa? 55. 55 sini berarti berapa? 45. 135. 155, 135. Jadi nek kowe ngukur, kalau kalian caranya ngukur 120 sampai 135. Maka kalau kalian cara ngukurnya adalah ngukur yang di sebelah sini, maka unsur protektornya mengarah pada 120 sampai 125. Kalau itu sudut sini adalah 165 sampai dengan 60 derajat. Kowe ngirim PN nang grup apa, Iris? Kowe ngirim PN nang grup. Ngobrol-ngobrol. Lah sing bolang kuwi apa? Jadi
ketika kalian akan mengukur seperti ini dengan kondisi seperti ini 120 sampai 125. Neng nek kowe lar ngukur ngene berarti 55 sampai dengan 6. Ya. Jadi walaupun sudut kampuh yang diminta, sudut bevelnya yang diminta adalah 30 sampai dengan 35, tetapi ukuran di sini bukan 30 atau 35. Ya. Jadi ning kene ora ning 30 karo 35. Walaupun di sini mintanya 30 sampai 35 karena untuk yang sudut 30 sampai 35 tidak bisa diukur. Ini nanti akan sulit untuk mengukur sudut 30 dan 35. Maka digunakan dengan sistem triangulasi. Yang diukur adalah bagian yang lain. Maka kalau yang bagian lain ini benar, maka otomatis sudut kampuh kalian adalah 30 sampai 35. Ketika sudut yang lain benar. Jadi sekali lagi akan sulit. Ini kita pasang pada sudut 30. 30 itu adalah segini, miringnya kampuh. Ketika kalian akan ukur kampuhnya ini akan sulit. Ini kebetulan punya Renaldi ini bidang lurusnya masih agak banyak. Maka ini masih bisa nempel. Tetapi semakin kalian ini beda, bidang lurusnya ini akan semakin habis. Maka akan sulit untuk nempel. Sebenarnya sudut kampuhnya adalah ini. Maka yang bisa diukur yang masih ada bidang lurus yaitu di sini dan di sini. Nek ukur beda, nek ukurnya ini orang ketemu. Ini sudut 30 yang tadi, tapi kalau kalian ukurnya seperti ini, maka ini bukan 30 lagi sudut kampuhnya. Ya, maka dibuat supaya sudut kampuh 30 ini tadi di mana di angka berapa? 30. Ini di 120 atau 125. 125. Nek ngukur ini. Tapi kalau ukurnya dari bawah, jadi nek ngukur ini. Ini yang dari atas, nek ngukur kondur, ini nek ngukur skor. Jadi pahami ya? Oke, untuk yang di rumah waktu untuk Zoom sudah habis. Terima kasih. Ini Andi mlebu. Rapopo tak masuk ke saya hello dengan teman-temannya terus live ya. Terima kasih untuk yang di rumah sudah mengikuti pelajaran pada hari ini. Yang belum masuk di kelas digital untuk segera masuk di kelas digital karena sampai sekarang baru 11 yang masuk, yang lain belum masuk di kelas digital. Terima kasih Arman, Ahmad Arif, Ilham, Imam, dan Kana. Ya, Pak. Fit sudah live duluan. Andi sudah mlebu, respon live. Terima kasih yang di rumah bisa live dari Zoom-nya. Iya, Pak. Sama-sama, Pak. Yang di sebelah sudah bisa dipahami ya. Sekarang yang tiket alat ini hari Kamis.